Hai guys, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya di pelosok negeri ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua. Dan selamat datang di channel kami. Bersama saya Owen, orang yang paling tampan tapi bohong. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Raid Brandal yang merupakan kelanjutan dari The Raid Redemption. Yang belum nonton ceritanya sebelumnya bisa tonton dulu, link kami taruh di deskripsi. Film ini akan menceritakan tentang Rama yang ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus sampai dia harus mengganti namanya dan dia akan menghadapi rintangan yang sangat sulit. Apakah dia akan mampu? Langsung saja ke ceritanya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang mafia yang diketuai oleh seorang bernama Bejo yang ingin mengeksekusi seseorang dan ternyata orang itu adalah Andi, saudara dari Rama. Jangan khawatir. Enggak. Jangan. Dan inilah The Raid Brandal. Scene beralih pada Rama yang membawa Letnan Wahyu menemui seseorang bernama Bunawar. Ini dia orangnya. Dia merupakan seorang unit kepolisian yang bertugas memburu serta menyelidiki polisi dan politikus korup. Di sini dia memerintahkan anak buahnya untuk menembak Letnan Wahyu dengan alasan untuk menyelamatkan Rama dan dirinya. Perbincangan pun berlanjut dan singkatnya Bunawar meminta Rama untuk bergabung dengan unit mereka untuk menyelidiki kelompok mafia dari seseorang bernama Bangun yang adalah rekan kerjasama dari Reza yang merupakan seorang polisi korup dan seseorang berkebangsaan Jepang bernama Goto. Namun Rama menolak karena dia tidak suka dengan cara Bunawar. Singkat cerita, Rama dan keluarga telah mengetahui tentang kematian dari Andi dan pemakaman pun dilaksanakan. Setelah itu, Rama bertanya kepada Bunawar tentang siapa yang membunuh Andi dan Bunawar pun memberitahukannya bahwa pembunuhnya adalah Bejo yang kemungkinan nantinya keluarga Rama pun akan ikut terancam. Lalu Bunawar menawarkan perlindungan bagi keluarganya asalkan Rama mau bergabung dengan unit mereka. Dan Rama pun menyetujuinya demi melindungi keluarganya dan membalas dendam atas kematian Andi saudaranya. Rama pun kembali berpamitan kepada istri dan keluarganya, serta anaknya yang sudah lahir. Singkat cerita, demi melakukan penyelidikan, Rama harus berada di kelompok Bangun. Dan untuk itu Rama harus masuk ke penjara dengan tujuan melakukan pendekatan pada seseorang bernama Uco, yang merupakan anak dari Bangun yang masuk ke penjara karena sebuah kasus dan Rama pun harus masuk ke penjara itu dengan kasus yang sama, yaitu menyerang anak dari seorang politisi dan hal itu akan menarik perhatian Uco dan untuk menyempurnakan penyamarannya, Rama pun memotong rambutnya dan berganti nama menjadi Yuda. Scene tiba-tiba beralih pada Rama yang sudah ada di dalam penjara dan saat itu dia sedang di toilet. Namun entah kenapa orang-orang yang ada di luar memaksa masuk dan menyerang Rama alias Yuda dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Yuda pun sempat menghajar beberapa dari mereka, namun karena jumlah yang terlalu banyak akhirnya Yuda pun kalah. Kemudian scene beralih di ruang makan penjara di mana Yuda memperhatikan seseorang dan orang itu adalah Uco yang merupakan salah satu targetnya. Uco pun menghampiri Yuda dan berbincang-bincang dan ternyata orang-orang yang menyerang Yuda kemarin adalah bawahan dari Uco dan Uco pun mengajak Yuda untuk bergabung dengannya karena kehebatan Yuda. Namun Yuda memberikan jawaban yang tidak pasti. Singkat cerita, pada saat tahanan berkumpul datanglah beberapa orang yang menghampiri Uco untuk menyerangnya dengan suatu alasan. Nanti kita akan tahu alasannya. Namun di situ Yuda melawan mereka untuk melindungi Uco dan terjadilah perkelahian. Para penjaga yang melihat hal itu pun segera masuk untuk menghentikan itu. Namun justru hal itu membuat kericuhan yang lebih lagi. Saat seseorang mencoba membunuh Uco, Yuda pun menolong dan menyelamatkannya. Semenjak saat itu, Yuda menjadi dekat dengan Uco.
Setelah 3 tahun berlalu, Yuda pun telah bebas dari penjara dan dijemput oleh Ucho. Namun sebelum dia pergi bersama Ucho, dia pun membuang alat pelacak yang ada pada dirinya agar nantinya tidak ketahuan saat diperiksa. Ucho pun membawa Yuda menemui ayahnya, yaitu Bangun, yang saat itu sedang berbincang dengan seseorang bernama Goto yang merupakan rekannya yang memegang wilayah Jepang. Karena merasa berhutang budi pada Yuda, akhirnya Bangun pun berterima kasih dan menyewa Yuda untuk menjadi pengawal keluarganya. Namun sebelum itu, Bangun menyuruh Yuda untuk melepaskan semua pakaiannya untuk diperiksa. Namun untunglah Yuda sudah membuang alat pelacak yang tadi sehingga dia tidak ketahuan. Singkat cerita, dia diantar ke kamar oleh seseorang bernama Eka. Ini dia orangnya. Dan yang cukup mengejutkan, Eka berkata bahwa sepertinya mereka berdua berasal dari tempat yang sama. Entah apa maksudnya. Dan Eka pun meninggalkan Yuda. Setelah itu, Yuda menghubungi keluarganya dengan HP butut miliknya. Dan Yuda meminta maaf pada istrinya karena misi ini berjalan lebih lama dari yang dia perkirakan. Untung saja istrinya gak nikah lagi. Keesokan harinya, Yuda menjalankan tugas pertamanya dalam mengawal Ucho ke suatu tempat untuk menagih uang keamanan. Tempat itu adalah industri film porno yang dimiliki oleh seorang bernama Topan. Dia pun menyerahkan uang itu. Namun Ucho berkata bahwa uang itu kurang karena ternyata diam-diam Topan memiliki usaha lain, yaitu menjual narkotika. Dan akhirnya Ucho pun meminta uang lebih. Namun Topan menolaknya dan berniat untuk menyerang mereka. Namun untungnya Yuda sigap dan adu tembak pun terjadi di antara mereka. Topan yang merasa kalah pun akhirnya lari dan dikejar oleh Yuda, dan Yuda pun menghajarnya. Singkat cerita, mereka kembali menemui Bangun untuk menyerahkan uang itu, dan di sini Ucho meminta agar dirinya diberi tanggung jawab yang lebih besar dan bukan sekedar menagih uang keamanan. Namun Bangun menolaknya, dan dari sinilah mulai timbul rasa dendam Ucho kepada Bangun. Scene beralih di sebuah tempat karaoke di mana di situ ada Ucho dan Yuda. Namun sempat terjadi perselisihan antara Ucho dan salah seorang wanita di sana. Bahkan penjaga di sana pun tidak berani menolong wanita itu karena dia tahu bahwa tempat itu adalah milik ayahnya Ucho. Namun untungnya Yuda meminta Ucho untuk melepaskannya. Singkat cerita, Ucho menerima telepon dari seseorang dan pergi keluar, dan hal itu dimanfaatkan Yuda untuk menaruh alat pelacak ke dalam dompet Ucho. Scene berpindah lagi pada seorang bernama Prakoso. Dia ini merupakan salah satu orang kepercayaan dari Bangun. Di sini dia menjalankan misinya dengan menghajar habis sebuah kelompok yang tidak tahu karena masalah. Beralih lagi pada Bejo, ketua mafia yang awal tadi. Dia mengundang Ucho untuk makan malam dan menjalin sebuah kerjasama. Namun sebelum itu, Bejo menghadiahkan Ucho sebuah kesempatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah mengganggunya saat di penjara. Jai nggak tuh? Dan intinya di sini Bejo ingin menjalin kerjasama dengan Ucho karena dia ingin menghancurkan wilayah Jepang yang dipimpin oleh Goto. Karena dia ingin mendirikan sebuah usaha di sana. Dan ini juga merupakan suatu kesempatan bagi Ucho untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia mampu untuk meneruskan kekuasaan ayahnya. Dan untuk itu Bejo berniat mengadu domba pihak Jepang dengan pihak Bangun. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan rencananya. Ucho mengundang Prakoso ke sebuah diskotik. Awalnya semua berjalan normal sampai akhirnya tiba-tiba sekelompok orang menyerang Prakoso dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Meskipun dia sempat menang, tetapi dia terluka parah dan tiba-tiba seseorang datang dan dia dihabisi oleh orang itu.
Singkat cerita, Ucho pun menemui ayahnya dan mencoba mengadu domba dengan memfitnah bahwa pihak Jepang lah yang melakukan pembunuhan kepada Prakoso. Dan kita tahu sendiri bahwa itu adalah ulahnya dan bejo. Namun ayahnya menolak rencana balas dendam itu. Ucho yang kesal pun menghubungi Bejo dan memintanya menjalankan rencana selanjutnya. Bejo pun memerintahkan 3 orang anak buahnya itu, yaitu Hammer Girl, Baseball, dan seseorang lagi yang tidak memiliki nama, tapi kita panggil saja John biar keren. Mereka ditugaskan untuk menyerang orang-orang kepercayaan dari pihak Jepang, dan hal ini bertujuan agar seakan-akan pihak Bangun membalas dendam kepada pihak Jepang. Mereka pun menjalankan aksinya dengan sangat mudah, mulai dari Hammer Girl yang bertarung di sebuah kereta, kemudian Baseball Man di sebuah gedung, dan John di sebuah ladang jagung. Beralih pada Yuda yang sedang ingin pergi dengan menggunakan taksi, tapi tiba-tiba dia diserang oleh segerombolan orang yang entah apa tujuannya. Pertarungan pun berlanjut hingga di sebuah tempat makan. Namun untungnya Yuda berhasil mengalahkan mereka semua meskipun dengan luka yang cukup parah. Scene beralih di sebuah pertemuan di mana mereka membahas tentang kejadian-kejadian melibatkan pihak Bangun dan Jepang. Di sini Ucho mencoba mengadu domba lagi, namun Bangun justru lebih memilih meminta maaf pada pihak Jepang dan berniat mengganti rugi semua kerusakan. Padahal kita tahu sendiri bahwa bukan pihak dari Bangun yang membuat itu semua. Di sisi lain, Yuda yang sedang mengobati lukanya tiba-tiba dihubungi oleh Eka dan menyuruhnya untuk membawa Ucho pergi karena sekarang Ucho sedang dihajar oleh Bangun karena ayahnya sudah tahu bahwa semua itu adalah ulah dari Ucho. Singkat cerita, Bejo dan para anak buahnya pun menerobos masuk ke ruangan Bangun dan tiba-tiba saja Ucho menembak Bangun. Melihat hal itu, Eka pun mencoba melawan, namun dia juga ditembak. Namun untuknya tidak mati. Dan saat Bejo ingin menembaknya lagi, tiba-tiba Yuda datang melawan mereka, serta menyuruh Eka untuk melarikan diri dari situ. Pertarungan pun terjadi, namun akhirnya Yuda dapat dikalahkan dan dibawa oleh mereka. Singkat cerita, saat mereka pergi, Eka mengikuti dengan menggunakan mobil dan mencoba menolong Yuda. Kemudian beralih kepada Yuda yang mencoba untuk melepaskan diri. Eka pun membantunya dengan menghalangi mobil itu dan akhirnya Yuda pun dapat selamat dan dibawa oleh Eka ke suatu tempat. Disinilah terungkap fakta bahwa sebenarnya Eka juga berasal dari tempat yang sama dengan Yuda, yaitu dia ditugaskan oleh Bunawar untuk menyelidiki kasus ini juga. Namun sepertinya dia dibuang dan dianggap berkhianat, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pun berpesan kepada Yuda, jika ingin mengakhiri ini maka Yuda harus menghabisi mereka semua. Kemudian Eka ditinggal di situ karena dia sudah tidak sanggup lagi. Singkat cerita, Yuda menghubungi Bunawar dan di sini mulai terjadi perpecahan di antara mereka karena Yuda lebih memilih jalannya sendiri, yaitu untuk nekat menghabisi mereka semua secara langsung. Yuda pun menerobos masuk menggunakan mobil dan bertarung dengan beberapa orang di sana. Pertarungan pun terjadi sangat seru. Kemudian scene beralih pada Ucho yang tidak sengaja dia melihat alat pelacak yang ada di dompetnya dan dia mengira bahwa itu adalah ulah dari Bejo. Kemudian dia bertemu lagi dengan Bejo dan Reza, yaitu kepala polisi korup yang bekerja sama dengan Bejo. Mengetahui bahwa Yuda menyerang markas mereka, Bejo pun menyuruh 3 anak buah andalannya untuk mengurus Yuda dan saat itu tidak sengaja dia menjatuhkan tongkatnya dan mengambilnya. Di situ Ucho tidak sengaja melihat tato yang ada di tangan Bejo dan tato itu sama dengan tato orang-orang yang menyerangnya di penjara dan hal itu membuat Ucho berpikir bahwa Reza dan Bejo bekerja sama untuk menghabisi ayahnya dengan memanfaatkan dirinya. Beralih lagi pada Rama yang mencoba menerobos masuk dan dihadang oleh Baseball Man dan Hammer Girl. Meskipun di awal mereka terlihat hebat, namun mereka bukanlah tandingan Yuda karena sepertinya skill Yuda sudah di-upgrade oleh Pak Sutradara. Mantap Pak. Pertarungan pun terjadi hingga akhirnya mereka berdua dapat dikalahkan.
Yuda pun melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah dapur dan dia dihadang oleh John. Yuda pun melawannya. Mereka bertarung dengan tangan kosong sampai akhirnya John pun terpojok dan mengeluarkan senjatanya. Di sini Yuda hampir saja kalah, namun untungnya dia berhasil merebut senjata itu dan membunuh John. Mampus lu. Dengan luka yang sangat parah, Yuda pun tetap mencoba menerobos masuk. Melihat hal itu, Bejo mencoba mengambil senjata dan memberikannya kepada Reza. Namun Uco menangkapnya dan justru menembak Reza. Bejo pun menembaki Yuda, namun untungnya Yuda dapat bersembunyi. Kemudian Uco pun juga menembak Bejo hingga mati. Kemudian Uco juga berniat ingin membunuh Yuda, namun untungnya hal itu gagal dan Yuda pun membunuh Uco. Dengan matinya mereka semua, maka berakhirlah semua ini. Dan Yuda pun keluar dari situ. Namun saat ingin keluar, dia dicegat oleh pihak Jepang yang sudah menunggunya di pintu. Dan Yuda pun berkata, dan film pun Oke guys, filmnya sudah selesai. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena Owen juga manusia. Dan saya ingin beritahu, jangan lupa like, komen, kalau perlu share ke teman-teman kalian yang suka video-video seperti ini. Dan juga subscribe channel ini untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih, bye-bye.